Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Kali ini kita bincang-bincang ringan dengan Mas Aji. Aji, Mas iya. Aji ini salah satu pengurus di Basecamp Iya, Taman Kelir, iya, Puncak Candi iya, Limas. Nah ini Mas saya tadi kan sudah naik itu iya di sampai. sampai Puncak Candi Limas. Tektok kita Iya, 4 jam setengahan lah iya, sekitar segitu. iya, Yang saya penasaran tuh ini kan gunung panas. iya, gunung Nah, panas. otomatis orang-orang yang ke sini kan boros air. Betul, betul, betul. Termasuk saya pasti bisa membayangkan bahwa orang-orang yang survei Iya, jalurnya. betul, betul. Nah, otomatis bisa menemukan beberapa sumber air tuh ilmunya itu gimana gitu. Ya kalau Penasaran banget ini. sekedar ilmu atau kita sharing lah ya, sharing dalam artian gini. Masing-masing teman-teman yang paham dengan alam bebas punya kaidah-kaidah tersendiri untuk menemukan itu. Cuman kalau yang di pos 5 jenengan tadi, kalau turun di pos 5 itu ada sumber air, bahkan di mentok tebing, bisa dikatakan itu tebing kesatrian menuju ke puncak Kayangan. Itu sebenarnya waktu awal itu kita sudah kehabisan di sana, kehabisan air, tinggal mungkin seperempat dari botol air mineral yang kecil itu, 3/4, sedangkan itu 5 orang. Akhirnya kita bicara gini, kalau ini kita lanjut ke atas untuk mencari jalan, ini otomatis kita kehabisan air. Nah, akhirnya punya analisa secara ilmiah, meskipun ada non ilmiahnya, cuman kita gunakan ilmiah bahwasannya di situ ada vegetasi. Kalau orang sini mengatakan tumbuhan mungkin krenyong Hmm. itu di situ pasti ada lembah. Di sebelah lembah itu pasti ada titik seperti gelagah atau seperti cawan tebu. Terus krenyong atau mungkin dikatakan orang apa ya selain itu nggak Rumput paham. gajah, bukan? Hampir seperti itu. Itu Ah. pasti di sekitarnya itu pasti ada vegetasi air yang menetes atau bisa dikatakan orang sini mengatakan rembesan. Hmm. Itu pun bisa dikaji lagi, tanah yang kita injak itu agak bergetar sedikit. Mungkin dengan tadi kalau ke sana mungkin yang ini agak getar sedikit ya. Iya, iya. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa di bawah sekitarnya itu ada air yang mengalir. Nah, Hmm. di sini pasti ada punya titik titik nol kucuran airnya. Nah, di situ baru kita temukan. Itu pun kita sudah muter. Kalau kita yang buatkan jalan sekarang itu jalan pintas, bisa dikatakan jalan pintas. Kalau dulu Hmm. kita muter hampir 2 jam nyari itu. Dan posisinya kita dari situ jam 12 siang. 5 Panas-panasnya orang ya. sudah panas, kehabisan air, otomatis mental kita juga kena. Teman, alhamdulillah Gusti Allah ijabahi pencarian kita, dan juga mungkin Pegunungan Wilis mendukung juga ya, alhamdulillah akhirnya sekarang dijadikan tempat pengambilan air untuk para pendaki. Kita namakan di situ sumber padas karena di sana airnya keluar dari padas dan di bawahnya ada batu lempengan kan, Iya. tanpa kita sengaja seperti itu. Dan tempatnya juga posisinya di pinggir tebing. Iya. Agak lebih ekstrim. Nah, kalau ke sana nanti kita kasih kain kotak-kotak, mohon maaf ini bukan kita mengsakralkan, bukan. Jadi di situ kita kasih tanda terdekat. Takutnya para pendaki ini takut ke bawah nggak kelihatan karena kita harus mantau. Begitu di situ ada pelang sumber air, di situ kita kasih tanda kain kotak-kotak dan kita tinggal tarik garis lurus. Di situ kita lihat ada juga di dekat sumber itu ada kain kotak-kotak. Sebenarnya untuk petanda aja. Hmm. Gitu. Nggak ada kaitannya sama mistis-mistisan ya. Nggak ada kan. Cuman memang ada pernah terjadi yang paling fenomenal itu kita waktu itu persiapan sebelum 17 Agustus kemarin. Ah. Itu kita mapping ulang di situ. Kita ketinggian kita ukur ulang. Di mana ini terjadi real kita menggunakan Garmin 64S. Oh ya. Kita gunakan Garmin itu di puncak pos 5 kan seharusnya lebih tinggi daripada di sumber air. Nah, kita ukur itu lebih tinggi yang di sumber. Berarti ada anomali magnetiknya. Betul, di situ lebih tinggi 30 meter daripada yang puncaknya. Padahal di bawahnya puncak. Padahal di bawahnya puncak. Itu yang kita alami seperti itu. Jadi kita kaitkan antara teknologi, logika dengan non logikanya gitu. Fenomena alam kalau itu ya. Betul, kalau itu sudah fenomena alam tidak bisa dipungkiri karena di Pegunungan Wilis bisa dikatakan mungkin masih mistis, juga sakralnya masih ada gitu.
Untuk rasanya sendiri antara pos 3 sama pos 5 itu kok bisa beda, Mas? Kalau pos 3 itu sumber airnya dari bawah pohon. Nah, jadi masih resapan dari bawah pohon. Cuman kalau yang di pos 5 itu langsung dari padas. Jadi keluar dari padas dia sudah tersaring dahulu. Cuman kalau di pos 3 itu kan masih ada sisa-sisa mungkin kompos. Ya. Nah, seperti itu aja sih bedanya di situ. Jadi airnya juga lebih seger. Kalau lebih dinginnya jelas lebih dingin yang di atas. Karena embunnya lebih Betul, tinggi embunnya ya. lebih padat gitu. Nah, ini rencana tadi ngobrol-ngobrol bilang setiap pos akan dibikin sumber air ini. Insya Allah begitu. Jadi kalau pos 1 sudah ada titik airnya, pos 2 itu sebenarnya ada, cuman jauh juga. Kalau di pos 3 sudah ketemu, pos 4 ini yang kita PR-nya belum. Sudah ketemu sampai sekarang, sudah ketemu, tinggal kita nanti realisasi membuat jalannya aja belum. Gitu. Harapan kami di pendakian via Taman Kelir, Gunung Wilis, itu semua pos juga ada sumber air, dan nanti insya Allah di sini ada namanya wakaf air, infak air. Jadi nanti teman-teman kita kasihkan di sana ada jerigen atau tandon air mungkin sekitar 20 liter kita kasihkan di sana. Jadi teman-teman kalau ke atas cukup, nanti kalau memang mau turun nggak mampu ini cukup break minum dulu, setelah itu silahkan turun ambil air. Planningnya seperti itu. Ramah pendaki ini. Betul ya. Karena pendaki. kan tahu sendiri treknya lumayan ekstrim, lumayan jadi, panas. mentalnya yang akan kena kan gitu. Iya betul. Nah ini rencana akan dibuka jalur wisata yang lain ini ya, selain ke Candi Limas Insya Allah ini. ada lagi di sini, ada jalur pendakian Gangsang, dan juga ada pendakian nanti kita buka yang lung-lungan. Jadi kalau di Puncak Kelir sebelah kirinya pas itu kan kelihatan yang kayak kukusan gitu ya. Kayak kukusan. Terus ada lagi nanti jalur Supit Urang air terjun. Mantap. Insya Allah kita buat bisa lingkar, dalam arti bisa tembus juga. Jadi nanti lewat berangkat dari Gangsang, jalur yang sebelah utara, nanti turun lewat jalur Supit Urang, bisa melingkar seperti itu. Gitu. Ditunggu ini Ya, launchingnya ini. ya, nanti kita kabari. Siap. Masih persiapan karena butuh waktu, kita harus butuh adaptasi dan juga survei. Aman nggak buat ngecamp, aman nggak untuk trek pemula, menengah, profesional, terutama yang teman-teman TikTok. Ya. Itu baru kita uji juga gitu. Ini pertanyaan biasanya Mas, kalau dari teman-teman saya yang dari luar kota kayak Jakarta, Bandung, Basecamp menyediakan porter nggak? Insya Allah menyediakan. Nanti tinggal, bahkan kita juga ada di sini rental, dalam arti teman-teman yang jauh dari luar kota bisa menghubungi kami di admin BC ataupun teman-teman di Ranger juga bisa. Nanti misalkan Mas kita pengennya paket komplit, nanti kita siapkan karir segala macam, nanti jenengan para pendaki tinggal bawa logistiknya saja. Nanti kita siapkan gitu. Karena lumayan jauh perjalanan. Termasuk penjemputannya. Betul, betul. Sampai terminal juga bisa kita sediakan. Sini berarti terminalnya orang-orang turunnya kemana ini? Kalau naik bus dari mana aja bisa turun di Terminal Kediri. Terminal Kediri. Tamanan namanya, terminal baru Tamanan. Nanti hubungi tim BC. Jemputnya di situ. Ya. Kalau kereta berarti? Kereta sama, bisa di stasiun Kediri juga, dekat sih. Dari terminal ke stasiun Kediri 15 menit nyampe. Berarti ke Kediri kota ya? Iya, Kediri kota. Siap. Terima kasih Mas Haji. Semoga ini jalurnya makin rame tapi makin minim insiden. Iya, amin. Rame tok tapi banyak insiden tuh percuma. Insya Allah tambahan aja Ranger kita setiap pendaki insya Allah ada, mungkin Masnya tadi juga. Jadi setiap kali ada pendaki insya Allah di Taman Kelir atau Basecamp Ranger itu sudah ada standby 2 atau 3 orang, pasti ada presentasi. Kalau di Basecamp sendiri 24 jam. Gitu. Ini saya akui Mas, ini untuk jalur yang kategori baru ya. Ini untuk urusan safety wes luar biasa ini. Jadi tadi saya kaget, ternyata ada yang piket di atas di pos 4 tadi itu. Dan itu rolling ya, pasti ada. Jadi kalau ada apa-apa itu cepat. Bahkan pos 4 itu ideal untuk jadi pos pantau ke atasnya, ke puncak dan sebagainya itu. Kita juga gunakan radio. Jadi kalau misalkan ada emergensi seperti kemarin yang cewek itu kan ada yang keselio, kita jemput kemarin di pos 1. Kita gendong sampai sini. Gendong ya? Iya. Mantap. Terima kasih Mas Haji. Semoga ilmunya barokah ini. Amin. Amal ibadah. Amin. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya.